Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terberkati, ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan, dan banyak umat Tuhan bisa bangkit menghadapi apapun. Kita perlu firman Tuhan setiap hari, kita perlu firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Karena itu mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang terus menopang kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang ada dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 14 dan ayat 15. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Paulus katakan seperti ini kepada jemaat di Roma. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakan Yesus? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ada satu mandat, ada satu perintah yang Tuhan Yesus perintahkan buat setiap kita ketika sebelumnya Dia akan terangkat ke sorga. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah tugas. Sama-sama bilang sama saya, memberitakan kabar baik adalah tugas saya. Pekerjaan kita boleh berbeda-beda. Engkau pengusaha, engkau seorang polisi, engkau seorang tentara, engkau seorang dokter, engkau seorang mahasiswa, engkau seorang ibu rumah tangga. Apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, kita memiliki tugas yang sama, yakni memberitakan kabar baik. Ya, sehingga akhirnya kita menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini, supaya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga katakan, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, supaya Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupakan tugas ini ya. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ayo bersaksilah. Beritakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Keselamatan. Kabar baik adalah berita pengampunan dosa yang telah dibuat dan dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Itu yang harus kita beritakan. Sehingga bukan karena perbuatan baik seseorang diselamatkan, bukan karena amal ibadahnya seseorang diselamatkan, sehingga tidak salah melangkah. Kita tahu kita manusia, kita perlu juru selamat. Itu sebabnya bagaimana seorang tahu bahwa manusia dirinya perlu juru selamat kalau tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Saya mengajak setiap umat Tuhan pakai segala sesuatunya, baik teknologi perkembangan zaman hari-hari ini untuk memberitakan kabar baik. Sehingga kita boleh ada di satu kota, tetapi pemberitaan kabar baik yang olehnya Tuhan percayakan kita bagikan, itu bisa sampai ke kota-kota yang lain. Pakai perkembangan zaman saat ini, pakai teknologi, kemajuan teknologi saat ini untuk memberitakan kabar baik ya. Stop fokus kepada dirimu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iblis licik, iblis akan pakai masalahmu, kesusahanmu, penderitaanmu sebagai pengalihan agar kita lupa bahwa apapun pergumulan kita, kita harus tetap memberitakan firman. Kita harus tetap memberitakan kabar baik. Karena kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, kita fokus kepada pergumulan kita fokus kepada kesusahan, penderitaan, kebutuhan kita lupa bahwa kita harus memberitakan kabar baik. Dan sorry saudaraku, waktu terus berputar, tik-tok, terus berjalan. Selama ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik, ayo beritakan. Karena firman Tuhan katakan,
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Oh, tapi pendeta, saya bukan orang-orang yang sekolah teologi ya. Pendeta, saya bukan seorang pelayan Tuhan. Setiap kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus mendapatkan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah kabar baik. Beritakan. Engkau tidak bisa banyak sharing firman Tuhan. Oke, bersaksi saja sebagai pintu masuk untuk engkau memperkenalkan Kristus. Bersaksi bagaimana Tuhan sudah jawab doamu, bersaksi bagaimana Tuhan pulihkan rumah tanggamu, bersaksi bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi dalam hidup banyak orang karena engkau mengalami itu, engkau saksikan. Jangan biarkan mulut kita berhenti berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ayo tetap terus perkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Perkatakan, karena itu menjadi pintu masuk untuk kita memberitakan kabar baik pada akhirnya. Memberitakan bahwa masih ada pengampunan dosa di dalam Yesus. Memberitakan kabar baik bahwa setiap manusia harus datang kepada Yesus. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan saat ini, di dalam nama Yesus, mulutnya dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik dalam nama Yesus. Bahkan diberikan roh keberanian untuk memberitakan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup. Jangan malu untuk bersaksi. Karena dengan demikian, kita membawa jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sampai sejauh mana firman-Mu ini dikumandangkan, hamba berdoa setiap telinga yang mendengar, di dalam nama Yesus diberikan hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Oh, hamba berdoa, pertemukan setiap kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, untuk kami boleh bersaksi sebagai pintu masuk, untuk kami boleh memberitakan kabar baik, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa, teguhkanlah ya Tuhan, sehingga setiap kami memiliki hati yang mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, untuk membawa jiwa hormat, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mereka akhirnya juga dapat berseru kepada Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepadamu karena ada orang yang memperkenalkan Engkau kepada hidup mereka. Pakai setiap kami Tuhan Yesus, melalui setiap hidup kami. Kami rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi buat kami yang sakit, terjadi buat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, sehingga ini menjadi kesaksian kami untuk orang-orang yang masih jauh dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya.